Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari raya turunnya Roh Kudus atau Minggu Pentakosta. Ada dua poin pokok yang menurut saya dikisahkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana Roh Kudus mengubah hidup orang, dan yang kedua adalah tentang penolong. Kita bahas dan mendalaminya satu persatu. Saya mulai dari poin pertama, yaitu tentang bagaimana Roh Kudus mengubah hidup orang. Saya pernah ikut dalam satu kegiatan kelompok doa di sekitar saya. Waktu doa itu berlangsung, konon orang berbahasa roh, dan dalam bahasa roh itu saya merasa berada di tengah-tengah orang yang mengeluarkan suara seperti ular berbisa, seperti itu. Dan saya menjadi tidak nyaman. Ada yang mengatakan kata-kata lain sehingga kedengarannya itu kadang saya merasa seperti kos kaki, dan ini tidak masuk akal menurut saya dan mengganggu saya berdoa. Lalu pernah saya ditanya oleh teman, "Apakah bahasa roh itu ada?" Saya bilang ada. Jelas diceritakan dalam kitab suci dan ada tadi dibaca dalam di bacaan pertama itu dari Kisah Para Rasul. Saudara-saudari terkasih, maka ketika ditanya apakah pastor setuju dengan bahasa roh itu, yang saya bilang tadi itu seperti saya mendengar orang menyebutkan kos kaki berkali-kali, apakah setuju? Saya katakan terus terang, untuk saya tidak srek dan tidak setuju.
saya tidak merasa cocok. Sehingga saya punya pemikiran yang lain. Saudara-saudari terkasih, dalam kesempatan yang sama di sebuah persekutuan doa, saya hadir sebagai peserta. Kebetulan saya duduk di depan, persis di tempat duduknya Frater Wali Kota. Saya duduk di situ, dan saat kegiatan doa itu berlangsung, kami sedang membahas tentang pemulihan pengalaman masa lalu. Lalu setelah selesai sesi, seorang teman maju ke depan untuk menyatakan pengalamannya dan bersaksi tentang pengalamannya. Siapa tahu pribadi yang bersangkutan ini mendengar homili saya hari ini. Jangan khawatir, kalau mendengar lewat siaran live ini, jangan khawatir, rahasia saya tetap simpan ya, dan nama tidak akan saya sebutkan. Saat dia hadir di depan kami, lalu berkisah tentang bagaimana pengalaman hidupnya yang begitu buruk di masa lampau, bagaimana dia begitu membenci ayahnya, bagaimana dia memendam rasa sakit hati yang besar sama bapaknya karena ayahnya telah menyakiti ibunya, mengkhianati ibunya, bahkan meninggalkan mereka di waktu kecil tanpa memberi biaya hidup kepada mereka. Dan dia tumbuh mengakui dirinya sebagai pribadi yang tumbuh menjadi pemberontak dan banyak berbuat salah dan dosa. Di tengah ia mencurahkan seluruh pengalaman masa lalunya itu, dia menangis terseduh-seduh, dan tanpa sadar dia berlari ke tempat saya duduk. Dia tahu bahwa saya pastor. Dia bersujud di bawah kaki saya, lalu mengatakan, "Pastor, ampuni saya." Saya merinding, tidak tahu mau bikin apa. Saya hanya memegang bahunya. Lalu saya bilang dalam hati, saya tidak lebih baik dari orang ini. Saya juga banyak salah dan saya juga banyak dosa. Saya meminta dia berdiri. Dia berdiri. Semua teman-teman dalam persekutuan doa itu datang memeluk dia dan berdoa untuk dia. Poin pertama dari renungan kita hari ini saya mau sampaikan. Bagaimana Roh Kudus itu mengubah hati orang. Dari pengalaman masa lalunya yang jahat, dan hari itu dia berjanji akan mengubah hidupnya. Dan saya tahu teman itu hari ini dia sungguh-sungguh menepati janjinya. Saudara-saudari terkasih, ini poin pertama tentang bagaimana Roh Kudus itu mengubah hidup kita, mengubah hati orang. Poin kedua tentang pribadi ketiga dari Allah itu. Kita mengenal tiga pribadi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebagai satu kodrat Allah yang mewujudkan dirinya dalam kehidupan manusia dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan hari ini kita merayakan tentang Roh Kudus yang juga disebut dalam bacaan, yaitu penolong. Yesus mengatakan, "Aku akan mengutus penolong kepada kamu." Kata orang, tidak baik berbicara tentang diri sendiri. Tetapi seorang dosen saya juga dulu mengatakan bahwa khotbah yang hidup adalah yang berdasar dari pengalaman. Maka izinkan saya menceritakan tentang pengalaman saya. Waktu masuk seminari, saya punya janji kepada ibu saya yang tidak setuju saya masuk seminari. Saya janji ke dia, jangan khawatir, selama saya di seminari saya tidak akan minta uang biaya pendidikan ke rumah.
saya tepati itu. Meskipun jatuh bangun kehidupan itu menyertai hidup saya. Di awal-awal di seminari menengah, saya tidak pernah bayar uang asrama, dan akhirnya dipanggil untuk dekat-dekat dipulangkan. Saat saya memikirkan itu dalam belajar, kebetulan seorang pastor datang. Pastor itu adalah guru bahasa Latin kami, dan mungkin dia melihat saya kurang ceria, yang biasanya ceria. Dia tanya saya, "Kamu kenapa?" Di akhir pelajaran bahasa Latin itu dia menanyakan kepada saya, "Kenapa kamu hari ini kurang ceria?" Saya menceritakan seluruhnya. Dan hari itu juga dia berjanji akan menolong saya. Beberapa hari kemudian seluruh biaya saya di asrama selesai tanpa saya tahu di mana datangnya. Begitu juga waktu di seminari tinggi. Saya kadang bingung mau beli buku itu uangnya dari mana. Tiba-tiba saja Romo Rektor, "Frater, kamu bisa antar tamu." Saya antar tamu ke tempat-tempat Gua Maria yang ada di Jogja. Saya pulang. Lalu kemudian para tamu itu memberikan semacam insentif untuk saya, dan saya terima. Saya punya uang buku. Ini tentang penolong yang lain. Dan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, waktu saya masuk di paroki ini, saya berjanji tidak mau menyelesaikan gereja yang dibangun besar ini, sementara umatnya gereja kampung seperti ini hanya beberapa saja umat yang bisa membantu untuk karya pembangunan. Tahun kedua saya dihantui oleh rasa bersalah, tidak bisa buat apa-apa. Ketika uskup mengatakan silakan lanjutkan itu pembangunan, saya kadang susah tidur. Dan saya putuskan waktu saya susah tidur, saya akan pergi mengunjungi paroki-paroki di kota dan minta kepada pastor parokinya, "Tolong kami tidak mampu lanjutkan pembangunan gereja kami. Kalau tidak ini bangunan akan lapuk dan rusak." Saya pergi. Saya tanya satu-satu pastor paroki, dia bilang, "Minta maaf, banyak antrian." Sering saya menemukan penolakan. Sebelum berangkat saya ingat betul saya singgah di Gua Maria di Penak. Saya berdoa sama Bunda Maria. "Bunda Maria, saya tidak tahu ini saya mau kemana. Tapi umatmu di paroki ini membutuhkan pertolongan." Saya berangkat dan menemukan sekali lagi banyak penolakan. Satu hari saya diundang teman pastor saya ketika berhari-hari di Makassar. Dia katakan, "Kita pergi makan bersama, ada umat yang undang." Saya pergi dan teman pastor itu menceritakan kepada umat yang mengundang itu bahwa pastor ini dari daerah, dia butuh pertolongan. Setelah itu saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Saya pulang dengan rasa galau, tidak dapat apa-apa. Saya tiba di paroki, 1-2 hari saya tidur. Bertubi-tubi telepon masuk di HP saya, dan saya mengangkat telepon itu, dan orang itu berjanji akan menolong. Saya tidak pernah tahu, tiba-tiba ada orang yang mengaku menelpon mau membayar kaca patri, mau membayar pelafon, mau membayar lantai, bahkan kita lihat saudara-saudari gereja ini cukup lumayanlah perabotnya dengan berbagai hal. Dan orang-orang itu tidak pernah, ada banyak dari antara mereka tidak pernah saya kenal, tidak pernah saya tatap muka. Dan karena itu hari ini kita ingin berterima kasih untuk orang-orang seperti ini. Saya tidak bermaksud menceritakan apa-apa. Saya hanya mau mengatakan tentang sabda Allah hari ini yang mengatakan, "Pribadi ketiga, saya akan mengutus kepadamu seorang penolong."
Di dalam seluruh kehidupan kita yang beraneka ragam itu, tanpa kita sadari ada pribadi-pribadi, penolong-penolong yang kita tidak tahu datangnya dari mana. Dan karena itu saudara-saudari, saya meyakini tentang karya Roh Kudus bekerja. Apakah dia bekerja lewat suara-suara yang bahasa roh yang saya katakan tadi? Kenapa saya berbeda dengan itu? Menurut saya bahasa roh bekerja dalam yang disebutkan dalam kitab suci itu buah-buah roh, kasih, pengertian, sukacita, damai sejahtera. Dan dari pengalaman hidup yang saya ceritakan tadi, itulah bahasa roh menurut saya, dalam bentuk kasih, damai sejahtera, kelemah lembutan, dan sebagainya. Dan kita mungkin sebagian besar dalam seluruh pengalaman hidup kita, biasa kita tidak sadari bagaimana roh itu bekerja dalam hidup kita. Mari kita juga diajak hari ini untuk menjadi pribadi-pribadi penolong bagi sesama. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.